Puji Tuhan, saudara, kekasih dalam Tuhan. Saudara, kita harus memperhatikan bahwa Allah yang benar tidak akan memanjakan kita dengan berkat-berkat jasmani. Itu Allah kita yang benar, saudara. Allah yang benar tidak akan memberikan kekayaan dunia bila hal itu membuat kita atau seseorang jatuh ke dalam dosa. Allah yang benar tidak akan memberikan kita jalan yang mudah untuk menyelesaikan masalah. Tentu kita harus memandang hal ini atau Allah yang benar dari perspektif Alkitab Perjanjian Baru. Beda, saudaraku, dengan perspektif Perjanjian Lama. Allah justru hampir memanjakan bangsa Israel. Tetapi juga pada kenyataannya tidaklah demikian. Banyak kesulitan yang dialami juga oleh bangsa Israel untuk luput dari tanah Mesir. Justru pada akhirnya mereka berjalan di padang gurun. Allah mengunci mereka, saudara, untuk menikmati dunia luar. Allah kurung mereka di padang gurun. Bukan Allah otoriter atau Allah yang kejam yang tidak ingin melihat bangsa itu diberkati. Justru Allah ingin memberkati mereka. Tapi berkat yang bukan berasal dari dunia, tetapi berkat yang berasal dari Bapaknya sendiri. Tentu dari Elohim Yahweh. Dan ketika mereka melewati semua berbagai kesulitan, akhirnya mereka bisa menikmati tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Itu pun saudara tidak bertahan lama. Karena kegagalan bangsa itu sendiri. Mereka tidak menumpas bangsa-bangsa yang lain di tanah Kanaan. Sehingga saudara akhirnya mereka harus tersingkir. Jatuh ke bangsa-bangsa asing. Demikian pula saudara dengan kita umat perjanjian baru. Tentu dari pengalaman yang nyata bagaimana Allah membimbing umatnya, umat perjanjian lama. Tentu Allah melihat kita khususnya umat perjanjian baru dengan cara pandang yang lain. Dia ternyata tidak akan mendidik kita lagi dengan berkat-berkat jasmani. Kalau hal itu, saudaraku, dapat membuat seseorang jatuh dalam dosa. Karena berkat jasmani tidak bisa melindungi karakter kita, keselamatan kita. Itu sebabnya tidak heran Allah tidak akan memanjakan lagi. Sebab pada kenyataan kita melihat raja-raja pada zaman Israel, contoh misalnya Hizkia, ketika dilimpahi dengan berkat, bahkan ditambahkan dengan 15 tahun, usianya justru membuat dia jatuh, menjadi sombong, mengundang raja-raja lain untuk datang ke istananya memperlihatkan kemewahan, kemegahan dari istana tersebut. Demikian pula Salomo, saudara. Anda lihat Salomo, justru ketika Tuhan melimpahi dia dengan berkat-berkat jasmani, memanjakan dia, justru membuat Salomo jatuh dalam dosa. Tentu Allah tidak akan memperlakukan hal itu kepada kita umat perjanjian baru. Allah justru tidak memanjakan. Bahkan memberi kekayaan pun Allah tidak akan mengindahkan, kecuali saudara, seseorang diberi kekayaan
Karena ada maksud, ada rencana Allah di balik semuanya itu. Tentu ada proyek keselamatan yang jika tidak, saudara, Allah tidak akan mungkin mempercayakan berkat atau kekayaan kepada orang tersebut. Justru kesulitan-kesulitan yang Allah bisa izinkan kita alami, Dia tidak akan memberi kita jalan keluar, jalan yang mudah, maksud saya. Dan ternyata semua itu tanpa kita sadar memberi keuntungan bagi kita. Mari kita perhatikan, saudara, pesan firman Tuhan yang terkandung di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 6 sampai 7, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan bergembiralah, saudara. Bergembira dalam duka cita dan berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Jadi maksud semuanya itu, saudara, untuk membuktikan kemurnian iman. Bagaimana Tuhan bisa mengetahui kemurnian iman kita kepada Tuhan, kepada Dia? Justru ketika kita diizinkan Tuhan mengalami kesulitan. Ketika Tuhan tidak memanjakan kita, tidak memberi jalan yang mudah. Bahkan ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan, kadang memang Tuhan tidak memberi. Kalau hal itu bisa mencelakai kita. Dan semuanya ini untuk memurnikan iman kita. Apakah seseorang benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Dia? Ayub mengalami hal ini, saudara. Apa buktinya Ayub mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Maka saudara, Allah mengizinkan. Allah justru menjadikan iblis itu sebagai alat untuk menggocok Ayub, agar benar-benar kelihatan kemurnian apakah dia mengasihi Tuhan atau mengasihi materi atau berkat-berkat jasmani. Makanya saudara, Tuhan izinkan habiskan semuanya. Buktikan apakah dia mencintai aku atau tidak. Dan iblis menunggu itu. Iblis berpikir bahwa Ayub, karena kekayaan yang dia miliki, karena harta benda yang dia miliki, dia mencintai Tuhan. Dan ternyata tidaklah demikian. Iblis salah. Justru ketika apa yang dimiliki Ayub itu diraibkan semuanya, terbukti bahwa benar-benar Ayub memang mengasihi Tuhan. Istri saja sendiri berkata kepada Ayub, kutuki saja Allahmu itu. Di tengah penderitaan, bukan hanya soal harta benda yang diraibkan dan keluarganya, dan justru Ayub ditimpahkan dengan penyakit busuk, saudara. Penyakit bara. Wah, yang mengerikan. Sampai tidak ada obat loh. Saya kira kalau hanya luka-luka kecil, Ayub sanggup menyembuhkan itu. Tapi ternyata memang sampai tidak ada kesembuhan waktu itu. Tapi justru dalam penderitaan itu, Ayub membuktikan kemurniannya, mencintai Tuhan dengan segenap hati. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Kalau tidak diuji begitu, saudara, tidak terbukti iman kita. Dan ini, saudara, diperagakan oleh murid-murid Tuhan Yesus di abad mula-mula.
Mereka diizinkan aniaya besar. Mereka kehilangan tempat tinggal, diseret di jalan-jalan, dipancung kepala, dimasukkan dalam penjara, dilemparkan ke kandang binatang buas. Itu baru benar-benar Kristen yang sejati, yang benar-benar teruji kemurnian imannya. Kalau kita, saudaraku, dalam keadaan baik-baik saja, ekonomi lancar, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, justru bisa membuat kita jatuh. Dan iblis, saudara, senang membuat orang itu aman dan nyaman. Kalau perlu, iblis menggelontorkan apa yang kita butuhkan. Kamu perlu apa sini? Berkati. Bapak segala pendusta begitu. Dia manjakan, dia kasih kekayaan. Tidak mungkin berubah apa yang ditawarkan kepada Tuhan Yesus kalau engkau menyembah kepada, berikan dunia ini kepada. Iblis akan memanjakan orang dengan hal itu. Beda dengan Bapak kita. Justru semua itu mendidik kita. Kesulitan-kesulitan mendidik kita, saudara. Supaya kita mengerti realitas kekekalan. Kalau dibuat nyaman, Anda tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, potensi masuk ke api kekal sangat terbuka luas. Jalannya begitu lebar. Tapi kalau Allah yang benar, saudara, justru dia membawa kita pada kesulitan-kesulitan itu. Makanya jangan pernah meratapi. Piala dan trofi itu hanya diberikan kepada orang-orang yang telah berjuang atau telah berkompetisi di medan pertandingan. Baru dapat menerima trofi. Mendapatkan pujian, penghormatan, dan kemuliaan. Mendapatkan tepuk tangan. Ketika mereka bisa memecahkan masalah. Ketika mereka bisa melewati kesulitan, apakah itu ujian atau pertandingan. Jika mereka melakukan pertandingan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baru mereka layak menerima piala dan trofi itu, saudara. Jadi bagaimana mungkin kita, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, layak dimuliakan, mendapatkan pujian dari Tuhan, kalau kita tidak melewati kesulitan-kesulitan. Allah tidak pernah mengizinkan, Allah tidak pernah memberi ujian kepada kita. Jadi jangan pernah menyesali, saudara, setiap kesulitan yang Allah izinkan bagi kita. Karena di dalamnya memuat kekekalan. Bagaimana Allah mau menyelamatkan manusia yang kekal ini? Tentu tidak ada cara lain. Allah izinkan setiap kita mengalami masalah dan persoalan hidup yang semuanya itu memuat berkat kekal. Ya, kiranya kebenaran ini, saudara, memberkati kita sekalian. Amin.